Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Tri Rahayu, NPM 202343501732. Di sini ingin mempresentasikan hasil dari jawaban yang telah saya cari untuk mata kuliah statistika. Untuk soal yang pertama, yaitu untuk soalnya sendiri, seorang mahasiswa teknik informatika melakukan penelitian untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan antara jumlah proyek yang diselesaikan oleh seorang pengembang per bulan dengan tingkat kepuasan klien terhadap produk yang dikembangkan. Dia mengumpulkan data dari 8 pengembang yang diketahui jumlah proyek per bulannya itu definisikan sebagai X dan juga tingkat kepuasan kliennya sebagai Y. Untuk yang A, yaitu perintahnya menghitung nilai koefisien korelasi R antara jumlah proyek per bulan dan tingkat kepuasan klien. Di sini kita menentukan taraf signifikasinya dulu, yaitu A-nya itu 5%. Lalu hipotesis yang digunakan adalah uji satu pihak, yaitu pihak kanan atau positif. Dengan ketentuannya yaitu H0-nya P lebih kecil sama dengan 0. Dan H1-nya itu P lebih besar 0, lebih besar dari 0. Dengan kriterianya, jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka HO-nya diterima. Dan jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka HO-nya ditolak. Untuk tabelnya bisa dilihat di gambar sendiri ya. Untuk nilai X-nya itu ada 13, 15, 12, 14, 16, 13, 15, 14, jumlahnya 112. Dan juga untuk Y-nya itu ada 80, 90, 70, 85, 95, 75, 88, dan juga 62. Sehingga totalnya itu di 665. Lalu untuk XY atau X kali Y yaitu 13 kali 80, 15 kali 90, dan seterusnya sampai dengan jumlahnya itu di 9.383. Terus untuk nilai X kuadrat 13 kali 13, 15 kali 15, 12 kali 12, dan seterusnya sampai dengan jumlah nilai dari keseluruhan X kuadrat itu di 1580. Lalu untuk nilai Y kuadratnya yaitu di 80 kali 80, 90 kali 90, 70 kali 70, dan seterusnya. Sampai jumlah nilai dari Y kuadratnya sendiri itu adalah 55.743. Untuk rumusnya sendiri yaitu RXY, di mana N dikali dengan sigma XY dikurangin sigma X kali sigma Y, dibagi akar dari N kali X kuadrat atau N kali sigma X kuadrat dikurangin sigma X pangkat 2, lalu dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangin sigma Y pangkat 2. Untuk hasil akhirnya itu kena di 0,98. Karena N-nya tadi atau jumlahnya itu 8 termasuk dalam N kecil, maka konferensi ke nilai T-nya yaitu rumusnya di T sama dengan R akar N kurangi 2 dibagi akar 1 min R kuadrat, dan ketemu untuk hasilnya itu di 12,06. Sehingga untuk T hitungnya di 12,06 dari tabel distribusi T dan juga A sama dengan 5%, itu maka untuk T tabelnya ketemu di 1,943. Nah, karena T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak dan tidak ada hubungan antara jumlah proyek dengan tingkat kepuasan klien, dan juga hubungannya ini positif. Lalu untuk soal nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua algoritma pencarian yang berbeda, algoritma A dan algoritma B, dalam mencari situasi untuk suatu masalah optimisasi. Untuk perintah yang A itu lakukan uji T untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata waktu respon dari kedua sistem. Nah, itu menggunakan tingkat signifikasinya A 0,05.
atau untuk taraf signifikasinya itu di 5%. Lalu untuk hipotesis yang diuji, itu H0 sama dengan U1 lebih kecil daripada U2. Maka artinya itu terdapat perbedaan. Jika atau H1-nya U1 lebih besar daripada U2, maka tidak terdapat perbedaan. Dengan kriterianya yaitu jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jika L hitungnya itu lebih besar daripada L tabel, maka H0-nya ditolak dan diterimanya itu di H1-nya. Untuk selanjutnya yaitu pengurutan data dan juga pembuatan tabel untuk uji deskriptifnya. Untuk nilai XA-nya itu 17, 19, 22, 16, 18, 15, dan seterusnya sampai jumlahnya itu di 216. Lalu untuk XAI dikurangin XA bar. Di sini untuk XA barnya itu dari jumlahnya dibagi dengan jumlah XA atau sigma XA dibagi dengan jumlah dari data tersebut. Di sini kan untuk jumlahnya itu di 216 dibagi 12, yaitu di 18. Ketemunya untuk XA barnya. Nah, untuk nilai yang pertama itu ketemunya di minus 1,00, yang nomor 2-nya di 1,00 sampai dengan nomor 12-nya itu di 2,00. Lalu dari nilai tersebut dikuadratkan sampai dengan jumlahnya itu di 68,00. Dan untuk data keduanya dilakukan hal yang sama. Untuk XB barnya ketemu di 224 dibagi 12 yaitu 18,67. Selanjutnya yaitu menghitung varians. Di sini untuk rumusnya itu adalah sigma dari XAI di minus XA bar kuadrat atau dari 68 ini dibagi dengan N kurangin 1. N-nya 12 dikurangin 1 itu 11, ketemunya di 6,18. Lalu untuk XB bar ketemunya di 14,97. Lalu untuk menghitung simpangan baku gabungan, rumusnya di N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2, yaitu ketemunya di 3,25. Lalu untuk menentukan T hitungnya, XI dikurangin X2 dibagi simpangan gabungan dikali dengan akar 1 per N1 plus 1 per N2. Ketemunya di 0,50. Lalu dengan taraf signifikasinya 5% dan juga DB-nya itu ketemu di 22, maka T-tabelnya 2,074. Kesimpulannya, karena T hitungnya lebih kecil daripada T-tabel, maka HO-nya diterima dan terdapat perbedaan kinerja pada pencarian solusi. Lalu untuk yang B, lakukan uji homogenitas dari kedua kelompok dengan data uji F. Di sini untuk taraf signifikasi yang dipakai 5% juga. Lalu menentukan hipotesis penelitiannya itu H0 sama dengan varian 1 sama dengan varian 2, maka datanya homogen. Jika H0-nya itu varian 1 tidak sama dengan varian 2, maka datanya tidak homogen. Kriteria pengujiannya terima H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel, dan tolak H0 jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Lalu yang ketiga, menghitung varians dari masing-masing kelompok. Untuk nilai rata-rata dan juga varians tadi udah dihitung untuk yang nomor 2A. Ketemunya itu untuk XA atau rata-rata A 18,00, rata-rata B-nya 18,67. Untuk varian A-nya itu 6,18 dan varian B-nya di 14,97. Menghitung nilai F hitungnya itu varian terbesar dibagi varian terkecil, ketemunya di 2,42. Nah, menentukan F tabelnya itu dipilih dari varian terbesar dulu untuk dijadikan pembilang, yaitu 11, dan penyebutnya juga sama 11.
Untuk F-tabel ketemu hasilnya di 2,79. Kesimpulannya, F hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka H0-nya diterima. Jadi kedua kinerja algoritma itu homogen, artinya tidak ada perbedaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.